Kita jumpa lagi dalam Fokus Christophorus. Yayasan Christophorus yang didirikan 50 tahun lalu merupakan yayasan nirlaba. Dan kalau bisa bertahan sampai 50 tahun itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita mengerti bahwa ada orang-orang yang setia mendukung pelayanan Yayasan Christophorus. Itu yang membuat Yayasan Christophorus bisa terus eksis dan bisa bertahan bahkan jadi berkat sampai saat ini. Di Fokus Christophorus edisi spesial kali ini, kita akan hadirkan Ketua Umum Yayasan Christophorus di 2 periode ini, yaitu Bapak Peterson Jarudi Teguh yang melayani di Yayasan Christophorus sudah 32 tahun. Perjalanan panjang, kesetiaan dibuktikan dengan terus melayani di Yayasan Christophorus dan akan memberikan testimoni untuk para sahabat Fokus Christophorus yang kami kemas dalam program bersama dengan Kompas TV Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Shalom pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Dan saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita semuanya. Bersama dengan saya sudah hadir Bapak Peterson. Beliau adalah Ketua Yayasan Christophorus Semarang. Ya. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Ya, sehat. Tetap semangat ya Pak. Luar biasa. Ya. Pemirsa, sebelum kita akan mendengarkan bersama-sama tentang Yayasan Christophorus dan bagaimana kiprah Bapak Peterson di tengah-tengah kesibukannya, pekerjaannya, masih terus melayani Tuhan. Kita akan nikmati dulu yang satu ini. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Grisandi Naftasari Prasetyo. Saya belajar di Christophorus Music School selama 4 tahun dan guru pengajar saya adalah Bu Sherly. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana Bapak Peterson melayani Yayasan Christophorus bahkan 32 tahun ya Pak. Cukup lama. Wow, luar biasa. Bagaimana ceritanya Pak Peter? Tahun 90 saya. Wow, luar biasa. Silakan. Ya, saya ingin menceritakan sedikit ya, tentang kehidupan saya, di mana saya tadinya kok bisa melayani di Christophorus. Jadi cerita singkatnya itu begini. Itu gereja tempat saya kan sering juga mengundang pembicara-pembicara dari luar. Nah, salah satunya itu adalah
pas melayani pada hari itu saya pernah diceritakan sama dari teman-teman bahwa hamba Tuhan ini itu cukup bagus karena dia juga seorang bukan menyampaikan firman aja tapi segalanya bisa, bahkan dia juga seorang konselor begitu. Nah, saya waktu itu hari Minggu kebetulan yang khotbah adalah ya saya sebut aja Pak Andreas Krisande gitu. Nah, di dalam hati saya waktu itu saya tuh punya satu pergumulan. Saya pikir coba saya akan berkenalan kalau dia nanti sudah turun mimbar. Dan setelah itu ya situ saya pendekatan sama hamba Tuhan ini. Lalu saya ceritakan apa pergumulan saya. Nah, ya tentu aja di satu tempat di rumah makan saya ceritakan. Nah, singkat cerita dia bertanya sama saya, ya mungkin potongan saya waktu itu kayak majelis ya. Saya ditanyai begini, maaf Pak Peter itu sekarang di gereja melayani apa? Oh, saya bilang, waduh, saya belum melayani Pak, saya aja barusan dibaptis. Saya bilang gitu. Nah, itulah dia tanya, lah bagaimana? Apakah setelah bincang-bincang itu ya, dia tanya, apakah kamu mau melayani? Yuk, gabung. Sudah melayani belum? Kalau belum melayani di Yayasan Kristoferus, saya malah bingung. Saya jawab begini, wah maaf Pak, saya aja baru dibaptis sekitar 2 tahun yang lalu, jadi saya masih belajar, saya belum dapat apa-apa. Tidak apa-apa, ya itu belajar. Lalu saya waktu itu saya merasa ya aku kepingin melayani asal yang gampang-gampang gitu. Lalu saya ketemu sama beliau di kantor Kristoferus. Saya diberi kesempatan kalau you mau, ini pas nanti ada pergantian pengurus, kalau kamu mau nanti kamu jadi bendahara. Nah di situ saya bingung, jadi bendahara itu kan tidak gampang ya, tidak gampang karena bendahara itu masalahnya duit gitu loh. Dan saya merasa, wah kok pelayanan pertama kok seperti ini, padahal kan saya tadi ngomong kepingin pelayanan tapi ya cari yang gampang-gampang gitu. Enggak taunya saya tanya-tanya sama beberapa orang-orang yang berpengalaman gitu. Ya suara saya ya kalau orang bilang katanya ingin bukti gitu, tanya sama Tuhan. Saya enggak tanya Tuhan, saya tanya orang yang sudah berpengalaman. Di situ saya tanya bagaimana kalau menurut kamu bendahara. Semua mengatakan, wah kalau jadi bendahara rasanya sulit ya. Karena yang saya tanya dia juga jadi bendahara. Nah, megangnya di uang di yayasan juga cukup banyak ya, M. Dan juga pokoknya intinya suruh saya itu digumulkan. Dia suruh gumulkan. Jadi sebelum kamu terima. Terus ya nggak tahu kenapa saya melihat bahwa di panti asuhan saya pikir juga cukup berat ya, karena itu kan tiap bulan kan harus anak-anak kan harus dicukupi ya dengan dana tentunya. Nah kalau sampai tidak cukup kan berarti kasihan anak-anak di panti asuhan. Nah disitulah saya akhirnya menerima, enggak apa-apa dah, ada Tuhan, saya tak coba sambil belajar. Ya itulah di awal itu saya menerima penawaran itu. Baik Pak, ini sebuah kisah perjalanan yang menurut saya nggak semua orang seperti Bapak. Artinya ketika mau melayani, kemudian terus diberi tugas sebagai bendahara, menjadi satu kepercayaan juga. Nah, apa yang Bapak lakukan di tengah ketidaktahuan menjadi bendahara Yayasan Kristoferus? Saya waktu itu menerima sebagai bendahara itu dengan pertimbangan gitu, bahwa saya ini terus terang saja memang rasa takut ya. Seperti saya katakan tadi, bagaimana tiap bulan kan harus mencukupkan dana sedemikian banyaknya. Tetapi Kristoferus saya tahu bukan gereja, jadi tidak ada jemaat. Tetapi saya percaya karena saya sendiri kan juga ada masalah waktu itu ya. Saya juga ada masalah dan Tuhan menolong saya. Dan saya percaya kalau anak-anak Tuhan yang mau melayani dengan sungguh-sungguh, tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupkan itu semua. Itu yang saya imani, cuma di situ aja. Walaupun
banyak sekali masukan-masukan yang memberikan kepada saya, terima aja jadi bendara, bagus kok, enak kok. Enggak. Tapi hampir rata-rata mengatakan, ya maaf, bendara itu rasanya tanda petik itu takut. Takut masalah dana. Ya. Diberi juga salah, tidak beri juga salah. Dan apalagi kalau pas butuh itu ya. Terus kita bagaimana caranya kita beriman kepada Tuhan. Ya puji Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Ya, luar biasa. Pemirsa, ini sebuah pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya bagi Anda yang saat ini ingin melayani Tuhan dan Anda merasa tidak punya potensi, tidak punya kepandaian, tetapi Pak Peter menyampaikan di tengah keterbatasan beliau bahkan bisa mengerjakan tugas itu sampai 32 tahun. Iya. Wow. Bukan 32 tahun, tidak. Ya, saya melayani di Kristoperus sejak tahun 90 sampai hari ini ya 32 tahun. Ya. Berarti setelah jadi bendahara jadi apa, Pak? Ya, saya pernah diberi kesempatan, pernah jadi ketua departemen musik, juga pernah mengikuti di departemen firman, pernah juga di waktu pendirian Persekutuan Biji Slawi, ya itu juga pernah melayani di PPH, baik sebagai anggota dan juga bisa dipercaya menjadi sekretaris, wakil ketua. Ya, puji Tuhan, ini adalah kesempatan. Saya diberi kesempatan untuk menjadi ketua yayasan. Wow, ternyata pemirsa melayani Tuhan itu terus meningkat dan pada saat ini beliau menjadi ketua Yayasan Kristoperus. Baik pemirsa, di tengah kesibukan Pak Peter yang punya aktivitas pekerjaan yang lain tetapi masih bisa melayani, apa kuncinya dan bagaimana beliau bisa membagi waktu dengan keluarga di tengah pelayanannya? Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Peterson. Beliau adalah Ketua Yayasan Kristoperus Semarang yang beberapa waktu yang lalu merayakan 50 tahun atau usia jubileum. Pak Peter, ada berapa departemen sih di Yayasan Kristoperus ini? Yayasan Kristoperus itu ada 5 departemen, Pak. Yang pertama adalah departemen musik, itu yang di awal yang kita adakan itu. Dan musik itu mendidik anak-anak supaya mereka itu bisa memainkan alat musik. Dan tujuannya sebetulnya waktu itu supaya mereka itu bisa belajar dan setelah bisa melayani di gereja atau persekutuan-persekutuan semacam itulah. Ya. Dan yang lainnya adalah departemen media. Ya, itu membuat film. Ya. Terus yang ketiga adalah departemen diakonia. Departemen diakonia ini ialah untuk membantu anak-anak yang mereka di dalam petik itu mungkin anak itu tidak bisa dirawat oleh orang tuanya karena orang tuanya kan bekerja. Nah, mereka itu dilepas begitu saja. Nah, oleh kami mereka bisa dititipkan di panti asuhan supaya mereka bisa diajari, dididik. Tapi kalau sudah dewasa nanti dipulangkan kepada orang tuanya. Semacam itu ya. Terus ada lagi departemen PBS, Persekutuan Biji Sawi. Persekutuan Biji Sawi itu ialah kita itu menggalang dana, yaitu untuk mendukung pelayanan. Misalkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di misalkan di tengah-tengah hutan atau mereka di pedalaman, mereka itu kadang kan juga membutuhkan dana kehidupan, kita sebisa apa kita bisa membantu. Ada juga yang sekolah teologi, mereka yang jauh dari orang tua, mereka yang membutuhkan dana, kita juga bisa mendukungnya. Walaupun kecil, tetapi ya bisa bermanfaat lah. Lalu yang terakhir adalah departemen misi dan pengajaran. Nah, departemen misi dan pengajaran tujuannya ialah untuk ya seperti mengajari kita bagaimana menjadi konselor kecil supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang kalau mereka ada kesulitan. Kita bisa memberikan
support, Ya. kita bisa membantu dia di mana pikiran-pikiran dia misalkan dalam kebingungan atau apa, paling tidak kita bisa dipakai untuk ngasih saran-saran. Ya. Ya, yang lainnya ialah mendidik khususnya untuk mereka-mereka yang ingin menyampaikan firman, misalkan ya dalam persekutuan kecil, Ya. mereka bagaimana caranya menyampaikan firman yang benar. Semacam Ya, kursus semacam- gitu ya. Ya, seperti itulah. Baik. Ya. Baik. Ya. Pak Peter, Ya. Bapak ini kan juga seorang bisnismen, Ya, tapi juga seorang pelayan Tuhan di Ya. Yayasan Christophorus 32 tahun. Ya. Itu bukan waktu yang singkat. iya. Bagaimana Bapak bisa mengatur waktu antara Bapak harus bekerja sebagai seorang bisnismen dan melayani di Yayasan Christophorus supaya pemirsa ini bisa belajar ini Pak, bagaimana tips and tricksnya ini Pak? Iya, memang kalau dipikir-pikir tuh waktu itu rasanya berharga ya. Lebih penting untuk saya sendiri gitu loh. Karena saya kan juga butuh waktu. Tetapi saya bersyukur, saya percaya ada semua itu ada waktunya gitu. Ada waktunya untuk Tuhan, ada untuk waktunya pelayanan. Nah, kalau kita mau memikirkan bagaimana waktunya, bagaimana harus ditentukan, wah itu sulit Pak. Yang penting saya, kalau schedule-nya sudah ditentukan, misalkan meeting, rapat, misalkan ada pertemuan, ya tentu aja kita harus komitmen. Yang penting komitmen dengan hati itu. Ya. Nah, soal pekerjaan bagi saya, ya tentu saja jujur aja saya katakan saya juga butuh uang. Ya. Tetapi kalau saya pas sudah janjian pelayanan itu, ya saya harus pelayanan dulu. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala kelimpahan akan ditambahkan kepadamu. Nah, firman ayat inilah yang saya pegang buat kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Jadi saya dulu kan tidak tahu kalau pelayanan itu berarti rugi, tapi tidak. Pasti Tuhan akan berkati dengan Amin. caranya Tuhan yang heran. Amin. Ya. Pemirsa, menarik sekali karena ternyata ada satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pak, di tengah-tengah situasi seperti ini mungkin ada pemirsa yang berpikiran, pandemi ini dampaknya luar biasa. Aku cari duit saja susah, bagaimana aku bisa melayani? Mungkin pemikirannya semacam itu Pak Peter. Nah, bagaimana kita bisa mencari dulu kerajaan Tuhan, kemudian kita bisa bekerja dan diberkati. Berkat seperti apa sih yang Bapak terima dari pelayanan itu Pak Peter? Mungkin bisa disaksikan ke pemirsa ini. Ya, kita tahu bahwa kita hidup itu perlu uang, jujur aja. Memang firman ini saya pegang, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Bahwa kita percayalah sama Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita terus pegang firman itu. Dan seperti misalkan saya melayani di Christophorus, ya saya tetap harus melayani dalam keadaan mungkin pandemi terus terang saya omsetnya agak drop sekali. Tetapi saya beriman dan percaya, lihatlah cara Tuhan bagaimana memberkati. Itu yang saya pegang. Dan ya puji Tuhan sampai hari ini ya tetap ya berjalan sampai hari ini tidak ada masalah. Ya walaupun memang kita hati-hati sekali ya untuk misalkan berkat yang berkurang itu harus jujur, misalkan kita memberi persembahan juga berkurang, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita semua masing-masing. Wow. Jadi artinya Tuhan pun tetap memberkati bisnis Bapak ya di amin. tengah-tengah pelayanan. Tetap puji Tuhan. Dan ya itu lihatlah cara Tuhan memberkati kita masing-masing itu ada saja. Jadi berkat itu bisa Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Wow. Ya. Wow. Ya. Baik, Pak Peter, mungkin ada sedikit kesaksian dalam pribadi Bapak bagaimana Tuhan menolong Bapak di tengah masalah persoalan atau mungkin pernah sakit atau apa supaya menjadi berkat bagi pemirsa Pak, kesaksian yang Bapak sampaikan ini. Ya itu tetap ya saya yang ingin saya sampaikan bahwa ini kan saya kan sebagai jasa ya menerima pekerjaan itu. Kalau misalkan Tuhan tidak memberi saya dana yang saya inginkan, tentu sajalah kita manusia kita harus mengakui kita
kita bingung, Hmm. kita merasa khawatir, Hmm. kita merasa risau. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Amin. Ya, kita kan komitmen, kita melayani di misalkan Kristoperus, ya sudah, tidak masalah, tetap jalan. Jadi ada bagian-bagian sendiri. Nanti Tuhan akan mencukupkan. Ya, Pengkhotbah 3:11, tepat pada waktunya semuanya indah yang kuberikan padamu. Ya. Dan itulah yang saya jalani. Dan saya pertama mengucap syukur ya. Jangan bilang masalah dana itu bisa ada tidak. Kita bisa selamat. Kita bisa lolos dari pandemi ini aja, kita harus bersyukur. Ya. Itulah. Baik. Ya, jadi ya kita tetaplah. Dua-duanya saya percaya akan berjalan. Amin. Dua-duanya akan kita terima berkat itu, asalkan kita tetap beriman bahwa Tuhan adalah pegangan hidup kita. Amin. Ya. Wow. Ya. Pemirsa, saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Karena yang kita layani adalah Raja segala Raja. Dan Amin. kita adalah hamba-hambanya, pasti menerima upah Iya. dari Tuhan ya Pak Peter ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau Anda hari-hari ini mungkin sedang ditunjuk menjadi majelis atau menjadi pelayan di gereja atau di yayasan atau di tempat usaha Anda atau di sebuah organisasi Anda, percayalah yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, pasti Dia akan memberkati kita. Baik, pemirsa, memasuki usia yang ke-50 tahun, Yayasan Kristoperus tentunya ada suka duka, ada riak-riak dan ada masalah persoalan. Tetapi Pak Peter, masuk ke usia 50 tahun itu bukan hal yang gampang untuk sebuah yayasan ya. Apalagi ini Yayasan Kristoperus dengan 5 departemen seperti yang Bapak sampaikan tadi. Pak, mungkin bisa diceritakan di sini suka duka pelayanan di Kristoperus seperti apa nih Pak Peter? Silakan. Oh, banyak sekali ya yang saya alami ya. Cuman saya punya pegangan satu bahwa saya juga cerita sama teman-teman sepelayanan yang lainnya bahwa ya beginilah kalau kita melayani di salah satu pelayanan, kalau tidak menghadapi masalah itu namanya bukan pelayanan. Artinya ya kita tidak minta kan, tidak minta masalah Tuhan itu ya tidak. Ya, tetapi memang sering yang saya hadapi bersama dengan teman-teman itu juga masalah yang ada. Tapi tidak apa-apa, justru kita lah diasah, kita bersyukur, kita tentu saja karena kita ada backingnya Tuhan gitu ya. Jadi masalah apapun kita bisa selesaikan dengan baik. Ya, terutama ada yang mungkin masalah kekurangan dana, ya, kan departemen ada yang kekurangan dana, ada yang misalkan ada masalah dengan pengurus, ada masalah dengan apapun gitulah. Tetapi syukur luar biasa. Itulah sukacitanya kita semua. Baik. Bahwa setiap perjalanan pelayanan kalau ada masalah pun kita tidak usah takut. Kita selesaikan bersama-sama. Kan waktu itu ya saya mungkin walaupun saya pengurus tapi kan saya tidak sendirian. Ya. Ya ada teman-teman yang lainnya. Saya tidak bisa mikir tapi teman saya bisa mikir. Akhirnya terselesaikan. Baik. Ya puji Tuhan. Baik, Pak Peter. Apa yang menjadi kekuatan dari para pengurus ini untuk saling menguatkan? Apakah ada kayak semacam persekutuan doa atau ada semacam pertemuan yang rutin dilakukan? Mungkin apakah itu ada, Pak? Oh ada. Saya ketika masuk di pelayanan di Yayasan Kristoperus itu sudah ada yang namanya Biston Kamis, Biston Pagi Kamis. Itu selalu diadakan. Nah, itu merupakan sebagai minyaknya Kristoperus supaya apinya bisa terus menyala. Jadi kita setiap hari Kamis pagi jam 6. Sekarang kan pakai Zoom ya, Oh, ya online. ya. Itu ada. Sehingga kita disatukan. Kita berdoa syafaat. Apapun termasuk kalau kita ada masalah-masalah pergumulan apa, ya baik ada yang misalkan departemen ada masalah ataupun ada yang sakit, ya kita doakanlah semua. Dan puji Tuhan, hampir rata-rata dikabulkan Tuhan. Wow. Itu yang kita senang sekali. Jadi ya. tiap Kamis ya Pak, ada tiap Kamis pagi, persekutuan doa untuk semua, umum, untuk umum. Bisa ikut semua. Kalau siapa yang mau bergabung boleh. Ya, jadi pemirsa ini sebuah
salah satu kunci kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan ya Iya. Pak. Apalagi Christoperus ini kan nirlaba, artinya tidak mencari keuntungan atau Betul. komersial. Betul. Bagaimana mengelola sebuah yayasan yang nirlaba tetapi itu kan membutuhkan dana yang besar ya Iya, Pak. iya. Bagaimana ceritanya itu Pak Peter? Ya itulah, lihatlah cara Tuhan memberkati. Hmm. Termasuk saya, termasuk Bapak, termasuk yayasan. Hmm. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita percayalah bahwa ini kan miliknya Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan mencukupkan. Ya. Kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya namanya manusia pasti dong, takut dong, khawatir. Wah ini butuhnya tiap bulan seperti sekian, dananya ini bagaimana. Ya kadang juga pernah sampai minus. Tetapi ya itulah, kita tetap semangat. Kita percaya bahwa ladang Christoperus pelayanan ini juga miliknya Tuhan. Ya. Jadi kita tidak usah takut. Wow. Ya, tetap kita pikirkan bersama-sama lah. Kita, Tuhan itulah, andalannya ya Pak, luar Amin. biasa. Ya. Baik, pemirsa, tadi Pak Peter sudah sampaikan, ada 5 departemen ya Pak. Ya. Nah, apakah masih membuka kesempatan bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang bertanya-tanya, aku ingin melayani, tetapi nggak tahu di ladang mana aku melayani, atau di tempat apa aku ingin melayani Tuhan. Christoperus apakah masih membuka kesempatan bagi pemirsa yang ingin melayani Pak? Iya, ya tentu. Terutama untuk kaum muda-muda ya. Generasi muda itu kami butuhkan karena kami sadar bahwa jujur aja kepengurusan sekarang itu sudah usur gitu ya. Nah, bayangkan aja pendirinya Pak Andreas Kirsande kan usianya sudah berapa itu 78. Itu masih di ring 5. Dia masih tetap sudah pensiun tapi tetap masih mau melayani. Mau melayani Ya, luar ya biasa. tapi memang itulah kesenangan kita itu melayani di Christoperus itu tidak ada beban. Sukacita. Dan saya terus terang melalui kesempatan ini mengharapkan mari siapapun bisa bergabung melayani, mendukung Christoperus. Dan khususnya di Christoperus ini bangunannya kan sudah tua. Ya banyak yang atapnya itu kerangka-kerangkanya banyak rusak. Dan memang inilah kesempatan tahun jubileum ini kita sedang menggalang dana. Yaitu saya juga tidak ngerti dananya dari mana, tapi saya percaya Tuhan akan menggerakkan setiap mungkin pemirsa yang bisa mendukung pelayanan ini. Ya, tentu saja dana ini tidak sedikit ya, bisa bunyi ya, sekitar 3M-nya. Kita akan renovasi sekolah musik, ya, dan kebutuhan-kebutuhan untuk yang lainnya. Ya itulah, tolong didukung doa juga. Baik. Ya. Ternyata pemirsa untuk melayani di Christoperus tidak hanya doa tentunya, tetapi juga dana dan daya ini Pak Peter. Iya, amin. Iya. Jadi silakan kalau Anda ingin mendukung Christoperus baik melalui doa itu yang terutama. Iya, dan saya senangnya di Christoperus ini Pak. Bagaimana, satu hal Pak? ini Pak. Maaf, saya belum pernah menemukan orang itu, misalkan kita penggalangan dana, kita tidak pernah memaksa, tapi kita sharingkan. Memang Christoperus itu saya senangnya di situ. Kita sharingkan bahwa pelayanan kita itu seperti ini. Ya siapa tahu Tuhan menggerakkan orang itu setelah mendengar, karena banyak juga mereka tidak tahu Christoperus ini pelayanannya seperti apa. Dan di jubileum ini khususnya ada buku bunga rampai, nanti ada kesaksian suster itu. Semakin orang itu bisa melihat bahwa yayasan Christoperus itu ternyata saya sendiri pribadi dan juga teman-teman sama melayani di Christoperus dengan sukacita. Amin. Karena apa? Pelayanan yayasan ini sungguh-sungguh. Jadi ya kita senanglah melayani di tempat ini. Wow, luar biasa. Pemirsa, silakan kalau Anda ingin mendukung atau ingin melayani di Yayasan Christoperus, tadi Pak Peter sampaikan, sangat terbuka kesempatan bagi Anda mau melayani dalam bidang doa boleh, daya juga boleh ya Pak ya, khususnya anak-anak muda, dan dana juga boleh karena Yayasan Christoperus sedang melakukan beberapa rencana untuk renovasi. Baik pemirsa, nanti Pak Peterson akan memberikan kesimpulan dan akan berdoa bagi kita, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, sebelum kita nanti akan berdoa, Bapak Peterson akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan di acara kita pagi hari ini. Silakan Pak Peter.
Ya, pemirsa, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak pada teman-teman, ya terima kasih kalau bisa mendukung baik itu daya, saran ataupun doa. Dan tentu saja kami dengan senang kalau saudara bisa mendukung berupa dana kepada yayasan kami. Boleh dipilih, misalkan dana itu mau diberikan kepada diakonia atau departemen media atau departemen misi, itu semuanya kami siap untuk menerimanya. Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau untuk teman-teman, mari ada yang mungkin terbeban bisa melayani bersama-sama di Yayasan Chrysophilus. Dan percayalah bahwa Chrysophilus yang sudah berusia 50 tahun ini masih terus pembelajaran, masih terus untuk belajar melayani bagaimana dengan melayani yang lebih baik. Ya. Amin. Puji Tuhan. Baik pemirsa, pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Jika ada di antara Anda yang sedang menghadapi masalah, persoalan, Anda sedang menghadapi beban berat, mari kita datang kepada Tuhan sebab firman-Nya berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi hari ini, Bapak Peterson akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih pada kesempatan ini. Kami boleh men-sharingkan tentang pelayanan Yayasan Chrysophilus. Dan Kau tahu bahwa ladang ini milik-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami pengurus ya Tuhan yang sudah ambil bagian, yang sudah dipilih supaya kami tetap semangat ya Tuhan melayani sesuai dengan tema Jubileum. Berkobarlah apinya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami serahkan untuk pemirsa yang saat ini Tuhan. Mereka saat ini yang sudah mendengarkan, Engkau senantiasa berkati mereka, supaya mereka juga bisa bergabung dan untuk bersama-sama melayani di wadah ini. Bapak, kami serahkan semuanya, yang mereka yang letih, lesuh, mereka yang saat ini mungkin sedang lemah tubuh, dan Engkau juga lawat mereka Tuhan dengan cara Tuhan yang heran. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Peter, terima kasih. Ya, Tuhan sama-sama. memberkati. Pemirsa, saya Samuel Santoso, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Shalom. Tentunya ada masalah-masalah, ada problem-problem yang dihadapi, dan tadi kita mendengar bersama bahwa Bapak Peterson dengan segala kerendahan hati boleh menyelesaikannya, mengatasinya, dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai di sini Fokus Chrysophilus kali ini, dan nantikan Fokus Chrysophilus edisi Jumat mendatang. Kita menghadirkan Caleb, seorang anak yang menderita kanker neuroblastoma selama hampir 5-6 tahun, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan dan kasih dari orang-orang sekitarnya, tetap survive sampai saat ini, dan kami kemas dalam Fokus Chrysophilus di edisi Jumat mendatang. Nantikan dan sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.